damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran saudara kiranya memberkati semua. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Esron Baktiar Tanggubolon sekarang melayani di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis sebagai pendeta fungsional. Ibu yang melahirkan Boru Sianturi asal kampung dari Sidikalang. Saya adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Kami laki-laki semua, dan dari 6 bersaudara hanya saya yang belum menikah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Bagi saudara-saudari, bapak ibu yang terkasih, pada hari ini Horas Madihita Saluhun. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masih mahasiswa di STT Pematang Siantar, pernah mengikuti sebuah pembinaan guru-guru sekolah minggu dari HKBP Kampung Kristen, yang pada waktu itu kami melayani di Kampung Kristen di Jalan Gereja Pematang Siantar. Jadi pembinaan ini dilaksanakan di Tuk-Tuk pada saat itu. Pada perjalanan pulang dari Tuk-Tuk, berarti harus menyeberang ke Parapat, ke pelabuhan Aji Bata. Kita menaiki sebuah kapal. Kapal ini adalah milik hotel tempat kita menginap dan mengadakan acara menginap. Waktu itu sudah sangat sore. Kita berangkat dari hotel atau dari Tuk-Tuk menuju seberang ke Parapat. Kebetulan kapal ini ada dek di atas, ada lantai 2-nya, maka kita memilih untuk duduk di sana sambil memandang Tau Toba dari atas. Kita sangat senang di atas dan kita bernyanyi menggunakan gitar, bersukacita pada saat itu. Seingat saya saat itu belum ada lagu Si Girong-Girong, jadi bukan itu lagunya. Tapi Jamila udah ada, kayaknya itu lagu kami. Jamila yang itu, tahu yang lagunya. Nah, kita dengan senang di atas lantai 2 bernyanyi-nyanyi. Ketika kita sudah hampir di tengah dari Tau Toba, hari sudah semakin gelap, anginnya makin kencang. Bahkan mengempaskan air ini sudah hampir kena ke lantai 2. Maka anak buah kapal itu langsung naik ke atas, menyuruh kita turun supaya berkumpul di jantung kapal itu. Kita disuruh pakai pelampung dan untuk duduk tenang di jantung kapal itu. Yang membuat kami paling takut ketika anak buah kapal ini berkata, baru kali ini kami menghadapi seberat ini, seburuk ini. Kita tambah takut saat itu. Maka kita berkumpul di jantung kapal ini sambil menunggu sampai ke seberang ke pelabuhan Aji Bata. Tiba-tiba gitar itu dibunyikan lagi. Tapi saat itu lagunya bukan Jamila lagi. Dia lagu rohana, dari lagu rohani. Tiba-tiba berubah lagunya sudah menjadi El Señor es mi forza. Di dalam doa karena ketakutan. Anggunakannya di gereja, soalnya Michael udah Jamila. Alhamdulillah roba dari angin ini berubah drastis dari rohana menjadi rohani. Kita sampai dengan selamat. Yang mau saya tunjukkan dari situ,
kita saat itu menyanyikan nyanyian rohani karena kita takut bahaya. Kita saat itu menyanyikan nyanyian rohani, kita takut celaka. Berbeda dari itu, pada teks hari ini kita akan melihat dalam perjalanan umat Israel, mereka menyanyikan nyanyian rohani bukan karena takut bahaya, tapi justru karena lepas dari bahaya. Bukan karena takut ancaman, tapi justru karena mereka lepas dari ancaman. Kita tahu ceritanya, orang Israel ketika sudah dibiarkan Raja Firaun keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, itu terjadi setelah Tulah yang keberapa? Ketiga. Tulah yang ke-10. Nasi udah bibirmu, udah bibirmu. Tulah ke-10, kematian anak sulung. Kan setelah kematian anak sulung itu kan Firaun takut. Udahlah Musa, bawalah semua bangsa Israel ini, nanti kami habis semua umat Israel, umat Mesir ini. Maka orang Israel berangkat, semua orang Israel dan ternaknya dibawa berangkat keluar dari Mesir. Mereka belum jauh keluar dari Mesir, Raja Firaun ini berpikir ulang, wah, udah rugi kita. Masa kita biarkan semua pergi begitu saja dan membawa harta-hartanya? Dia panggil semua tentara berkuda, tentara pilihan, menyuruh untuk mengejar orang-orang Israel pada saat itu. Orang Israel sudah berjalan lumayan jauh, kemudian tentaranya datang dari belakang. Di sini orang Israel berada dalam keadaan jalan buntu, dalam situasi terjepit. Karena apa? Di hadapan mereka terbentang luas lautan merah atau laut Teberak. Di belakang mereka melihat ada tentara berkuda, pilihan-pilihan Raja Firaun yang siap untuk mengejar mereka. Saat itu mereka benar-benar pada dalam jalan buntu. Akan tetapi karena umat Israel berjalan dengan Tuhan, Tuhan menolong mereka pada saat itu. Tuhan menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya pada saat itu. Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya dengan tongkat di tangannya ke arah laut Teberak. Ketika Musa mengulurkan tangannya ke arah laut, pada saat itu juga laut itu terbelah menjadi dua. Ada tanah yang kering, dari sinilah berjalan orang Israel menyeberang sampai ke sana. Berjalan sampai ke sana. Lautan yang menjadi ancaman dan bahaya, Tuhan pakai menjadi mitranya untuk menjadi dinding yang menjaga umat Israel berjalan sampai ke seberang. Tidak sampai di situ. Ketika mereka sudah berjalan, mereka sebenarnya masih dalam kecemasan karena tentara-tentara pilihan tadi tetap berkuda mengejar mereka dari jalan yang kering tadi, dari tanah yang kering itu. Tapi setelah seluruh umat Israel sampai di seberang, Tuhan memerintahkan Musa, ulurkan tanganmu ke arah laut itu dengan tongkat itu. Maka Musa pun melakukan demikian. Tiba-tiba saja air itu menyatu kembali. Seluruh tentara pilihan Firaun mati lenyap di dalam laut merah. Pada saat itu dinyanyikan nyanyian yang dipandu oleh Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun. Itulah nyanyian yang kita baca. Maka saya sebut nyanyian ini adalah nyanyian karena telah diselamatkan dari ancaman. Nyanyian karena telah diselamatkan dari bahaya oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan umat ini. Saudara-saudari, nyanyian itulah yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita lihat bersama pada teks hari ini. Bernyanyi, menyanyi bukanlah hal yang baru bagi kita semua, apalagi anak baru. Semua hobi dengan bernyanyi. Terlepaslah suaranya fals, bukan itu. Tapi semua hobi bernyanyi. Paling tidak, maaf, penyanyi kamar mandi. Semua suka bernyanyi. Dan secara gerejawi, gereja kita juga adalah gereja yang senang dengan bernyanyi. Coba hitung acara kita hari ini. Ada berapa nyanyian dari satu ibadah? Ada 7. Ada 7 buku injil. Belum lagi ada kor. Belum lagi doa yang kita nyanyikan seperti haleluya, atau nasanani lehon mi, atau doa Bapa kami, sampai nanti doa amin, amin, amin. Dari seluruh acara berarti didominasi nyanyian. Dan itu sebabnya mengapa gereja kita dalam aliran Protestan
disebut sebagai the singing church. Kita ini adalah gereja yang bernyanyi. Bahkan teolog-teolog ada yang menyebutkan gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Kalau ada gereja yang tidak bernyanyi, itu sudah penuh dengan tanda tanya. Lain hal, sekeliling mereka itu melarang mereka bernyanyi, karena itu bisa terjadi. Dilarang keributan, akhirnya orang-orang di dalam tidak bernyanyi, mereka hanya membaca lirik nyanyian tersebut. Tapi yang jelas, kalau kita gereja Protestan, HKBP adalah the singing church. Bernyanyi itu sudah biasa bagi kita. Namun pada hari ini kita mau disegarkan kembali. Bagaimana yang disebut dengan bernyanyi bagi Tuhan? Atau melihat apa yang sebenarnya ditekankan dalam nyanyian rohani. Pada minggu ini kita masuk kepada minggu kantate yang menyerukan kepada kita, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Setiap hari kita diserukan supaya menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian yang baru bukan ciptaan baru, bukan arrangement baru, tapi pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Maka nyanyian ini bisa lahir atau datang dari tahun 1600-an, tetapi saat ini kita nyanyikan dengan baru oleh pengalaman yang baru atas tindakan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saat ini bernyanyilah bagi Tuhan, karena Tuhan juga sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan juga sudah melepaskan kita dari ancaman bahaya. Kita sudah memasuki situasi yang mulai kondusif karena pandemi COVID-19. Maka ini kita percayai tidak lepas dari tindakan dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Maka bernyanyilah bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bernyanyi bagi Tuhan. Bagaimanakah bernyanyi bagi Tuhan? Ada 3 pokok penting yang mau saya bagikan lewat teks ini pada hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudari yang menjadi kehidupan kita. Bernyanyi bagi Tuhan yang pertama berangkat dari rasa takjub kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi dia harus lahir dari rasa takjub kita akan kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan menolong kita dari ancaman dan bahaya. Maka fokus nyanyian adalah Tuhan. Fokus nyanyian adalah seluruh tindakan Tuhan. Pada teks itu lihatlah, bukan Miriam fokusnya, bukan Musa fokusnya yang memimpin mereka, tetapi apa? Tetapi Tuhan. Kalau disebut bukan Miriam fokusnya, artinya bukan diri orang yang menyanyi itu fokusnya. Ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, bukan diri kita yang menyanyi ini fokusnya, tetapi Tuhan. Sehingga tidak tepat lagi kalau ada orang-orang terlebih generasi muda bilang, nyanyi buku ini itu nggak enak, susah banget nyanyiinnya, karena dia sudah memindahkan fokusnya dirinya. Yang mana yang enak menurut dia. Dalam kelompok-kelompok kor itu bisa terjadi. Datang gurunya, Om aku tarain, aku nang melu jadi menjadi ini. Ada terbuih. Fokusnya menjadi orang yang menyanyi. Padahal yang pertama sekali kita lihat, fokus itu adalah Tuhan dan seluruh tindakan-tindakannya, bukan kitanya. Kemudian fokus bernyanyi itu juga bukan orang lain, bukan supaya orang mendengar enak, bukan, tetapi fokusnya sekali lagi Tuhan dan seluruh tindakan-tindakan. Bernyanyi bagi Tuhan harus berangkat dari kesadaran akan dahsyatnya perbuatan Allah yang memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Fokusnya adalah Tuhan dan memuliakan Dia, bukan perasaan atau kesenangan kita yang bernyanyi tersebut. Yang kedua, bagaimanakah bernyanyi bagi Tuhan? Bernyanyi bagi Tuhan itu harus mengisi iman kita. Harus mengisi iman kita. Nyanyian adalah rumusan iman yang disimpulkan dari pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Miriam mengangkat sebuah nyanyian, itu adalah kesimpulan atau rumusan iman Israel, mengingat dan menyadari bagaimana Tuhan memelihara mereka, menuntun mereka, dan menyelamatkan mereka.
Jadi sekali lagi, nyanyian rohani adalah rumusan iman yang berasal dari pengalaman pribadi atau pengalaman bersama. Dari pemahaman ini, maka ada dua jenis nyanyian. Satu, nyanyian rohani. Dua, nyanyian liturgi. Nyanyian rohani itu juga berangkat dari pengalaman iman, tapi pengalaman seseorang, pengalaman si pencipta. Itu nyanyian rohani. Berbeda dengan itu, nyanyian liturgi itu berangkat dari pengalaman iman bersama, secara komunal. Itu sebabnya dalam HKBP, dalam liturgi kita mempertahankan nyanyian-nyanyian yang disusun dalam buku MD. Nyanyian-nyanyian yang disusun dalam buku MD itu berawal atau berasal dari pengalaman iman bersama, komunitas, komunal, bukan pribadi. Berbeda dengan nyanyian-nyanyian pop rohani. Tetapi ini mungkin banyak yang kita anggap dengan istilah tadi, bosan, gak enak buku MD ini. Padahal bolehkah itu dinyanyikan? Boleh. Tapi untuk liturgi, ibadah kebaktian seperti ini harusnya jangan itu dulu. Itu boleh kita nyanyikan ketika kita di rumah, ketika kita di perjalanan. Dalam liturgi atau kebaktian, kita akan menggunakan nyanyian liturgi. Kalau di rumah, bisa saja kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Itu juga pengalaman iman seseorang. Tetapi sekali lagi, nyanyian liturgi, pengalaman iman komunal, pengalaman iman bersama. Sekali lagi, nyanyian itu yang kita usahakan tetap sampai sekarang dalam buku MD HKBP. Walaupun dia datang dari abad 16, abad 17, tapi itu tetap up to date pada saat ini untuk dinyanyikan sebagai respon atas perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Nyanyian-nyanyian di buku MD kita itu, atau yang diupayakan HKBP diterjemahkan dalam buku nyanyian HKBP ini diterjemahkan langsung dari nomor buku MD, itu merupakan rumusan-rumusan iman umat percaya. Dalam buku MD itu, di arrangement, lirik dan notasinya itu juga benar-benar diperhatikan dalam rangka membangun iman orang yang menyanyikan, dalam membangun karakter kehidupan umat percaya yang menyanyikannya. Lirik dan notasi buku MD kita sekali lagi benar-benar diperhatikan. Saya ambil contoh. Saya sangat senang dengan pemusik kita. Kayaknya dia pakai buku MD, buku logo ya. Johannes pakai buku logo. Saya salut dengan orang yang masih mau menggunakan buku logo. Karena di situ teologi itu benar-benar kita rasakan. Berbeda dengan nyanyian yang dibuat dengan musik yang genre yang lain. Nyanyian buku ini juga dipakai, tapi bukan dengan buku logo, agak berbeda menurut saya feelnya. Tapi kalau buku logo, suara 1, 2, 3, 4 itu benar-benar bisa saling mendukung. Ketika suara satunya ke atas, suara 4-nya dia turun menahan di bawah, kemudian mereka akan seperti itu terus nanti. Saya ambil contoh buku MD nomor 14. Buku MD nomor 14, notasi dan lirik itu benar-benar diperhatikan, membangun iman kita dan membangun pengetahuan kita, pemahaman kita siapa Tuhan. Ketika di buku MD nomor 14 dibuat pujianmu, kata Jehovah, dia langsung memakai notasi yang sangat tinggi. Jehovah tutu. Ini tidak berulang, tapi benar-benar diperhatikan. Lirik dan notasi itu harus saling mendukung. Ketika kita menyanyikan itu tanpa dijelaskan pun, di dalam diri kita sudah terbangun. Oh, Jehovah itu jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu kekayaan buku ini. Berbeda dengan nyanyian-nyanyian lainnya, apalagi nyanyian sekuler atau nyanyian duniawi. Kalau notasi buku ini tadi kita tuliskan atau gambarkan perjalanannya, ada perjalanan yang jelas antara naik dan turun. Dia ketika pujianmu Jehovah tutu, dia naiknya teratur.
ada sistematis dalam peralihan dari satu not ke not berikutnya. Agak berbeda dengan nyanyian-nyanyian duniawi misalnya, tanpa mendiskreditkan kelompok ini, misalnya lagu Peter Pan. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, saya begitu. Kalau itu dituliskan dalam notasinya, ada seperti kebingungan kemana diarahkan. Atau saya ambil contoh nyanyian-nyanyian anak-anak antara lirik dan notasinya benar-benar tidak mengajar, mendidik. Lagu tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun. Kenapa notnya naik, airnya turun? Harusnya airnya turun. Baru di pikiran anak-anak itu termasuk, oh kalau air itu turun, kalau hujan itu turun bukan naik. Kalau yang tadi itu airnya turun, dia bingung di otaknya nih, air itu kalau hujan itu turun atau naik? Kira-kira demikian. Ada banyak contoh yang lain. Tapi lihat, buku ND itu konsisten, dibuat secara sistematis, bukan hanya untuk dinyanyikan, tapi membangun karakter, mengisi kehidupan kita. Orang-orang yang senang dengan buku lugu, cara berpikirnya itu lebih sistematis, tidak belibet. Perhatikan, saya tidak mengenal banyak Yohanes ini, tapi nanti perhatikan dia. Pasti dia menjadi anak yang memiliki karakter, cara berpikirnya sistematis. Itu secara tidak langsung ketika dia memainkan itu, ketika dia memandang not-not itu yang teratur. Itu nyanyian liturgi. Sekali lagi, bernyanyi bagi Tuhan harus mengisi iman kita. Mengisi iman kita disebut, maka jangan hanya menyanyikan. Kita bernyanyi di gereja ini jangan hanya menyanyikan, harus bertumbuh dalam iman. Ketika saya bernyanyi nyanyian rohani dan yang liturgi, itu harus menumbuhkan iman saya kepada Tuhan. Tidak boleh mengidih, mulu markur peau, dan kalau markur dengan begini tabu suaranya. Alaikum mamudu kurni dia. Namar kuri namar jamita doi. Sejamitai hal, kita ikut sejamitai diritta. Dus ongkana ka parjamita dan mu hama majamitai hawa. Hamyo pe ku majamitai hami. Tidiki majaha jaha bibelon, tidiki para di hojamiton, fokusnya harus bukan tutup. Adonana yang dohone di mata tua. Dan sukunuku, adonana yang dohone di mata tua 2 minggu dia hartes. Tidak. Saya membuat khotbah saya ini dengan pertanyaan, Tuhan, apa yang kau inginkan? Aku tahu dari firman ini. Jadi dia benar-benar membangun iman kita. Jadi Allah memperkur hal. Edena sonang naik namar hahamaran ini. Kalau salah itu suara sidongan itu bis. Sonang naik namar hahamaran ini margani sonang ini. Kalau salah itu bis. Bodoh ini perbuatan itu mengurusikan wari. Betul dia bernyanyi damai sejahtera, sukacita, tetapi pada prakteknya tidak ada. Menyanyi bagi Tuhan harus mengisi iman kita. Hanya di dalam lagu-lagu sekuler dan lagu dunia lah ada perkataan Nadila hari ini. Hanya di lagu sekuler. Bagaimana tidak? Ketika dia Tungsabulowaso itu didoi pacar. Habis itu didoi pacar alik naik. Lu apalah pacar. Ini ada. Berarti orang kata ada. Itu penedok Nadila. Itu hanya berlaku untuk nyanyian sekuler atau duniawi. Berbeda dengan nyanyian liturgi atau nyanyian rohani. Ya, apa yang kita nyanyikan itu harus membangun iman kita, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingatlah, ketika umat Israel sudah berada di seberang melalui Laut Teberau atau Laut Merah itu, sebenarnya mereka itu dalam dua sisi. Satu, mereka senang karena sudah lepas dari kejaran orang-orang Mesir, tapi di sisi yang lain juga mereka memikirkan di depan itu belum jelas kemana mereka akan melangkah. Ada padang gurun yang mereka akan lalui nanti. Kurang lebih 40 tahun lagi perjalanannya. Tetapi dengan nyanyian ini mereka imannya disegarkan.
Mereka percaya, kalaupun di depan kita belum jelas apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita hadapi, tapi kita percaya dengan nyanyian ini, apa yang telah diperbuat Tuhan pada masa yang lampau, itu juga bisa diperbuatnya pada masa yang akan datang. Tuhan yang telah melepaskan kita dari ancaman dan bahaya di masa lampau, Tuhan yang sama juga nanti akan melepaskan kita di masa yang akan datang. Jadi dia benar-benar membangun iman orang-orang yang menyanyikan ini. Yang ketiga, ini yang terakhir, bernyanyi bagi Tuhan harus dengan kesungguhan. Diceritakan dalam teks, Miriam mengambil rebana, kemudian perempuan-perempuan yang lain juga mengambil rebana. Mereka memainkan rebana, bernyanyi dan menari. Memainkan rebana, menari dan menyanyi di sini, itu di dalamnya terdapat keseriusan, kesungguhan. Kalau asal dipukul rebananya itu tidak seirama dengan nyanyiannya, tentu merusak lagu. Maka itu harus benar-benar dipersiapkan dengan keahlian dan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh asal-asal bernyanyi, tidak boleh main-main bernyanyi. Ini bukan soal suaranya merdu atau tidak, tapi persoalan bagaimana dia menyanyikan. Sewaktu saya masuk paduan suara mahasiswa di kampus, ada peraturan dibuat. Siapa yang tidak ikut latihan, tidak boleh ikut kor. Saat itu saya berpikir, ini berlebihan. Kenapa tidak boleh ikut kor, padahal kornya sudah luar kepala misalnya. Tapi belakangan saya mengerti, itu juga mau mengajak bernyanyi bagi Tuhan tidak boleh main-main, tidak boleh asal-asal. Bagaimana di sini? Masih boleh song leader bernyanyi tanpa latihan? Masih? Sekali-sekali. Walau sekali-sekali bertobatlah. Jangan berani tampil sebelum latihan. Ini bukan bermain-main. Kita menyanyikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mau ada akan masuk hubungan tur dan kalau latihan oleh orang hidup ngakor makumu anam terbulu. Habis suruh tinggi, buku musik seorang. Nah Marsia jadi berbeda foto, ini buku mendominasi sana salah. Tu nasarai nama sudah lagi. Isi mana kita masih tulis-tulisan. Sekali lagi, bernyanyi bagi Tuhan harus dengan kesungguhan, harus benar-benar dengan keteraturan dan dengan keseriusan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan, yang berangkat dari pengalaman akan perbuatan Tuhan yang dahsyat di hidupmu, yang sekaligus menumbuhkan imanmu semakin kuat, dan lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, firman-Mu telah kami dengar. Betul Tuhan, setiap hari kami bisa bernyanyi, tapi bisa saja kami tidak bernyanyi bagi Tuhan. Maka hari ini Engkau menyerukan bagi kami supaya kami senantiasa menyanyikan nyanyian yang baik bagi Tuhan. Biarlah seluruh nyanyian kami berangkat dari pengalaman dan kesadaran atas tindakan-Mu yang dahsyat yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami, jikalau kami menyanyikan nyanyian pujian itu, tidak hanya menyanyikannya, tapi sekaligus mengisi iman kami, supaya kami bertumbuh di dalam iman yang benar, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Ajar kami untuk senantiasa bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan teratur, dengan serius. Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, supaya oleh Roh Kudus-Mu kami mengerti, dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap gerakan tubuh kami, setiap ritme kehidupan kami adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ada banyak hal yang akan kami kerjakan 1 minggu ke depan. Terlebih Bapak Ibu, saudara-saudara kami, jemaat yang terkasih yang ada di HKBP Harvest City, kami menyerahkan perjalanan kehidupan umat-Mu ini Tuhan. Engkaulah yang menyertai mereka, membimbing dan menuntun mereka, supaya mereka berjalan
melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak demi kemuliaan nama Musa. Berkati setiap orang tua dengan hikmat dan kesabaran untuk membimbing anak-anak yang telah Engkau anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Tambahkan cinta, damai sejahtera antara suami dan istri, para orang tua kepada anak-anak. Berkati juga seluruh anak-anak jemaat-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah, anugerahkan hikmat kepintaran, supaya mereka dapat mengikuti seluruh pendidikan yang mereka terima di sekolah atau di kampus yang sudah bekerja. Berkati mereka ya Tuhan, supaya dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, dan rasa syukur melakukan setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Dan melalui pekerjaan yang Engkau berkati, mereka memperoleh rezeki yang menjadi sukacita mereka. Tuhan, kami tahu kami ini lemah. Oleh karena itu, berjalanlah bersama-sama dengan kami dalam satu minggu ini. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.